Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Jet, jelas enteng full trick. Ingat-ingat ILSSH. Ikuti, like, subscribe, share, halal ya. Sujatno dari SMA Negeri 1 Patikraja, Kabupaten Banyumas. Ya, mari kita akan lanjutkan untuk materi kelas 11 MIPA. Ya, kemarin sudah kita masuk ke minyak bumi, sekarang petrokimia ya. Ini merupakan penerapan aplikasi dari hidrokarbon petrokimia bagi yang nanti akan masuk ke UGM barangkali atau ke UI, yaitu teknik industri ya. Nah, ini industri petrokimia yang berhubungan erat dengan kimia ya. Silahkan, nanti banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang kita bisa masuk ke petrokimia. Oke ya, teknik industri. Oke, mari kita lanjutkan. Kemarin minyak bumi prosesnya sudah, penyulingan itu sudah tahu ya, komponen-komponen minyak buminya, tahap-tahapnya ya, fraksi-fraksinya, kemudian ada angka oktan ya. Oke, kemudian masing-masing dibahas ya, LPG, bensin, nafta, oli ya. Oke, sekarang kita masuk ke industri petrokimia. Oke ya, perhatikan baik-baik, itu terus ya, YouTube dari channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno, insya Allah. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semuanya. Oke, petrokimia itu apa? Yaitu industri ya, itu bahan-bahan atau produk yang dibuat ya dari minyak dan gas bumi. Jadi bahan bakunya itu minyak dan gas bumi itu. Nah, itu banyak sekali dalam industri-industri petrokimia ini jenisnya ya. Antara lain kita pembuatan plastik itu termasuk petrokimia juga, plastik ya. Karet sintetis yaitu karet buatan ya. Ada karet alam, ada karet buatan. Nah, karet buatan dibuat di industri petrokimia, misalnya di Gresik itu ada industri petrokimia ya. Kemudian pestisida, yaitu pembasmi hama ya, hama pada pertanian itu ya. Deterjen yang kita gunakan untuk mencuci setiap hari. Kemudian pelarut itu digunakan untuk pelarut cat, pelarut yang lainnya, untuk pelarut tip ek ya. Itu cat kuku itu ada pelarutnya itu. Nah, itu. Kemudian pupuk ya, pupuk, obat-obatan, vitamin ya, itu ya. Itulah yang bahan-bahan petrokimia itu. Nah, dalam industri petrokimia ada 3 tahap proses industri petrokimia itu. Tahap pertama itu minyak bumi, minyak dan gas bumi itu dijadikan bahan dasar dulu ya. Itu proses pertama, itu minyak dan gas bumi itu. Gas bumi dijadikan apa? Bahan dasar ya. Nah, gas bumi itu yang biasa digunakan untuk apa? LNG, liquefied natural gas ya. Itu yang isinya itu metana dan etana. Kalau LPG itu metana, etana dan propana ya. Kemudian dari bahan dasar itu diproses tahap kedua, yaitu menjadi produk antara ya, produk antara. Nah, itu. Kemudian tahap ketiga produk antara diubah menjadi produk akhir. Ya, jadi bahan baku minyak bumi dan gas bumi diubah menjadi bahan dasar diubah menjadi produk antara. Tahap ketiga produk antara diubah menjadi produk akhir gitu ya. Nah, kemudian ada 3 jenis bahan dasar petrokimia ya. 3 jenis itu, ingat-ingat, olefin itu alkena ya. Di dalam nama perdagangan atau dalam industri itu namanya olefin. Kalau kita biasanya kan alkena ya, itu olefin ya. Kemudian aromatika, yang kita tahu bahwa aromatika itu ada benzina itu yang ada C6 ya, tapi melingkar ya, ikatannya selang-seling, rangkap tunggal ya. Ada gas sintesis ya, gas buatan ya, nanti gas buatan itu ya. Oke, ini ada gas karbon monoksida ya, ada itu nanti. Oke, satu persatu. Olefin ya, bahan dasar yang pertama yaitu olefin, itu yang kita kenal dengan alkena ya. Itu contohnya adalah etena atau bahasa perdagangannya etilena ya.
etena, etilena. Kemudian propena. Nah, tuh. Propena bahasa perdagangannya propilena. Ya, ingat-ingat itu. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke industri itu jangan bingung ya. Kalau butena, butilena ya. Kemudian butandiena. Butandiena itu butena yang ikatan rangkap duanya ada dua itu. Butandiena itu. Nah, oke ya. Itu apa namanya? Bahan dasar olefin atau alkena ya. Etena, propena, butena dan butandiena, ingat-ingat ya. Kemudian yang aromatika itu benzena dan turunannya ya, benzena dan turunannya ya. Benzena. Kemudian toluena. Toluena itu benzena yang satu atom hanya itu diganti dengan gugus metil itu. Toluena itu ya. Kemudian silena itu dua atom hanya itu, dua atom H dari benzena dibuang, diganti atau disubstitusi dengan metil, dua metil ya, dua gugus metil itu. Kalau toluena satu gugus metil, kalau silena itu dua gugus metil ya. Nah, berikutnya gas sintesis. Nah, itu gas itu campuran gas CO dan gas hidrogen itu. Nah, walaupun CO biasanya itu apa namanya kita kenalnya dengan gas yang berbahaya ya, mengganggu fungsi hemoglobin, tapi di sini malah berguna itu. Sengaja dibuat gas CO itu ya, ya dari pembakaran yang tak sempurna ya. Dan gas hidrogen campuran itu membentuk namanya gas sintesis ya, oke. Nanti gas sintesis ini yaitu dibuat dari apa? Metana CH4 dicampur dengan air itu. Ya, CH4 dicampur dengan air ya. Maka jadi CO dan gas dan H2 ya. Kalau dengan oksigen kan kebakar jadi CO2 dan H2O, tapi kalau dengan air malah justru jadi dicampur air ya, maka itu menjadi apa? CO dan gas hidrogen menjadi campuran namanya gas sintesis ya itu. Atau CH4 ya atau metana itu dengan oksigen tapi pada tekanan atau pressure, tekanan dan temperatur yang tinggi ya, dan menggunakan katalis itu kan menjadi juga gas sintesis, yaitu campuran gas karbon monoksida dan gas hidrogen begitu ya. Oke, itulah ya, ada tiga jenis bahan dasar, yaitu apa? Alkena atau olefin, aromatika dan gas sintesis, ingat-ingat ya. Kemudian produk petrokimia ya dari olefin ya, itu yang pertama ya. Jadi olefin dari alkena itu nanti produknya apa saja. Nah, kita tahu kemarin sudah membahas tentang polimerisasi ya, polimerisasi yaitu normal bukan normal ya. N di sini adalah jumlah, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa jutaan etena ya. Bergandengan melawan polimerisasi membentuk polietena, yaitu yang namanya plastik ember ya. Plastik ember itu. Nah, polietena itu plastik ember ya, plastik yang kaku. Kenapa polietena itu kaku? Karena polietena itu tidak ada cabangnya ya. Tetapi kalau N-propena, nah propena bergandengan, jutaan propena bergandengan membentuk polipropena ya, plastik apa? Plastik resek ya, plastik yang biasa lemes-lemes itu, yang fleksibel bisa ditarik itu plastik resek itu. Nah, ya kita ke Moro atau mungkin ke mall ya, pulangnya bawa plastik resek itu. Nah, itu. Nah, itu polimerisasi propena ya, propena itu. Nah, mengapa propena itu lemes dan fleksibel ya? Nah, karena apa? Dia punya satu cabangnya ya. Jadi semakin cabangnya, semakin ada cabangnya semakin itu. Nah, kemudian vinil klorida. Vinil klorida itu etena yang satu atom hanya diganti dengan Cl ya itu. Nah, vinil klorida ini atau namanya kloroetena ya, kloroetena. Nah, kloroetena berpolimerisasi ya, jutaan vinil klorida atau kloroetena itu berpolimerisasi membentuk PVC, polivinil klorida, plastik pralon itu. Nah, plastik pralon itu. Kenapa plastik pralon itu lebih keras seperti itu dibandingkan plastik ember dan plastik kresek itu? Karena ada Cl-nya itu ya. Cl itu afinitasnya sangat tinggi ya, sehingga itu dari keras, makin keras ya. Kemudian etena dengan H2O itu membentuk etanol. Nah, itu etanol, alkohol yang biasa kita hadapi, yaitu alkohol ada 20%, ada 50%. Nah, itu hasil dari etena ya, yaitu etena yang dicampur dengan air itu, membentuk etanol. Oke ya. Etanol ya, etanol.
Terus berikutnya yaitu etena dengan oksigen dibakar menjadi etilen oksida ya, ini berhasil antara etilen oksida itu. Nah, etilen oksida tambah air menjadi glikol, zat anti beku ya. Pada radiator mobil itu biasanya dicampur dengan zat anti beku glikol ini. Sehingga kalau yang di tempat-tempat mana itu yang dingin ya, di kutub sana mobil-mobil itu kalau diparkir nanti radiatornya tuh airnya tidak membeku itu karena ada glikolnya. Nanti sebabnya apa, glikol dengan penambahan glikol pada radiator maka titik bekunya akan turun misalnya menjadi min 25, min 30 ya. Oke, sehingga pas di parkir itu suhunya misalnya hanya berapa, min 5 derajat Celcius, tidak akan membeku gitu ya. Itu jadi dari etena dengan oksigen menjadi etilen oksida, kemudian dengan tambah air menjadi glikol ya. Berikutnya yaitu gliserol. Gliserol itu pada dikandungan di kosmetik ya, untuk pelembab itu, untuk pelembab ya. Gliserol itu industri dan untuk industri makanan ya, untuk pelembab dan industri makanan itu. Bahan peledak ya, juga digunakan gliserol sebagai bahan peledak ya, nitrogliserin itu. Untuk perang biasanya ada bahan peledaknya. Nah, untuk membuat suatu dinamit misalnya ya, itu menggunakan nitrogliserin ya itu. Yaitu gliserol yang OH-nya itu diganti dengan NO2 ya, itu gugus NO2 nitro. Kemudian isopropil alkohol ya. Isopropil alkohol itu alkohol yang C-nya 4, C-nya 3 ya, isopropil alkohol ya. Tapi OH-nya itu berada di C nomor 2 di tengah itu. Nah, ya. Isopropil alkohol atau namanya 2-propanol ya, itu dioksidasi akan menjadi aseton ya. Aseton itu pelarut kutek ya. Kalau misalnya cewek-cewek yang menggunakan kitek itu yang untuk mewarnai cat kuku ya, namanya cat kuku itu dibuat menggunakan aseton ya. Aseton dibuat dari propil alkohol atau 2-propanol, kemudian dioksidasi ya. Berikutnya butandiena. Butandiena itu butena yang rangkapnya ada 2. Mungkin di C nomor 1 dan C nomor 3. Nah itu 1,3 butandiena. Nah itu butandiena dipolimerisasi membentuk SBR ya. SBR itu karet sintesis yang untuk ban itu. Ya, sintesis butandiena rubber ya, SBR ya, itu SBR itu butandiena yang berpolimerisasi ya. Kemudian isobutilena. Nah, isobutilena itu alkena yang C-nya itu 4 ya. Kemudian bercabang. Nah, kemudian di situ isobutilena cabangnya di C nomor 1 gitu ya. Nah, ditambah metanol itu. Nah, isobutilena dengan metanol akan menjadi MTBE. Nah, itu kemarin kita udah tahu ada MTBE itu zat untuk anti ketukan ya, pengganti TEL, karena TEL itu berbahaya, menimbulkan suatu gas uap timbal di udara, maka diganti dengan MTBE ini. Membuatnya yaitu isobutilena dengan metanol, dengan alkohol yang metanol untuk spiritus itu dicampur aja akan menjadi MTBE ya. Itulah produk petrokimia menggunakan olefin ya. Sekarang produk petrokimia dari aromatika ya. Yaitu yang pertama benzena itu dibuat menjadi stirena ya. Hanya diganti diganti dengan gugus alkena ya, etena yang dibuang hanya juga 1 gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian atau gugus vinil namanya itu. Nah, kemudian akan menjadi karet sintesis ya, SBR ya, polistirena ya, yaitu pada styrofoam dan dashboard mobil itu. Nah, kemudian benzena akan menjadi kumena juga ya. Kumena akan jadi fenol. Nah, fenol itu benzena yang hanya dibuang 1 diganti dengan OH itu. Membentuk resin ya, resin itu perekat ya, perekat itu. Nah, pada pembuatan triplek itu perekatnya dengan resin itu. Nah, kemudian benzena diubah menjadi sikloheksana ya. Jadi rangkapnya dibuang sehingga akan menjadi tunggal semuanya itu. Akan menjadi nilon ya, nilon 66 ya, nilon itu untuk pembuatan itu jaring ya, jala itu untuk
para nelayan-nelayan itu. Oke. Berikutnya benzena dibuat jadi deterjen ya, ABS, bukan asal babak senang ya, tapi ya alkyl benzena sulfonat atau LAS ya. Nah itu ya, ini deterjen ya, benzena. Toluena, kemudian toluena itu benzena yang satu atom H diganti dengan gugus metil ya. Kemudian tiga atom H-nya diganti dengan gugus nitro itu menjadi TNT, trinitrotoluena ya, yaitu untuk sebagai bom ya, bom TNT itu ya, bom peledak ya, peledak bom itu ya, kayak. Oke, kemudian silena tadi. Silena itu yang benzena yang dua atom H-nya diganti dengan metil, gugus metil. Jadi asam tereftalat atau metil tereftalat atau sebagai serat kayak itu. Berikutnya produk petrokimia dari gas sintesis. Dari gas sintesis. Ya, tadi gas sintesis itu gas sintesis di situ tadi N2 dan H2 dibuatnya yaitu gini prosesnya ya. Nitrogen dan hidrogen ya itu menjadi NH3 amonia ya. Kemudian amoniak diubah menjadi urea ya, pupuk urea itu pupuk ZA, pupuk amonium nitrat ya itu ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya NH3 tadi dibuat menjadi HNO3 asam nitrat ya. Kemudian dibuat resin juga ya, dan plastik itu. Nah, berikutnya ini CO dan H2 tadi gas sintesis dengan katalis dan pada tekanan dan temperatur tinggi akan diubah menjadi metanol ya. Metanol yang digunakan untuk spiritus ya. Metanol ya, kalau yang biasa diminum para penjahat biasanya etanol ya, yang C-nya 2. Nah, kemudian metanol ini akan diubah menjadi formaldehid ya, atau metanal, atau terkenal dengan formalin. Kalau dicampur 30% itu formaldehid dan 70% air itu. Jadi formalin yang biasa disalahgunakan untuk itu untuk pengawet bakso ya, jangan sampai ya, dosa itu. Nah, itu ya. Itu. Nah, itulah jadi sudah selesai tentang produk petrokimia ya, kayak petrokimia. Semoga nanti besok kalian ada yang ingin bekerja di industri petrokimia ya, ini ya, ini tidak resikonya nggak terlalu tinggi ya dibanding dengan ya industri nuklir ya itu. Oke, tapi ini industrinya jenisnya banyak itu. Nah itu. Nah, semoga yang sedikit bermanfaat. Jadi penerapannya itu sudah diterapkan dalam minyak bumi, penerapan dari hidrokarbon itu pada minyak bumi, kemudian pada industri petrokimia ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga kalian semuanya lulus dengan nilai yang bagus, diterima di perguruan tinggi negeri favorit sesuai dengan jurusan yang diidam-idamkan, terberikan nasib yang baik, bahagia sejahtera dunia akhirat, terberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, manfaat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, terberikan kemudahan mencapai apa yang dicita-citakan, diberikan jodoh yang ideal, keluarga yang harmonis, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Akhirnya semoga kita semuanya bisa berkumpul lagi di surga bersama-sama, reuni di surga bersama-sama, dan semuanya bisa masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab ya, tanpa dihisab. Amin amin ya robbal alamin. Ikuti terus channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno, insya Allah membawa manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.